akeh wong edan pokoke. Dino iki akhir-akhir iki akeh wong edan. Akeh wong edan ra cetok ya toh. Sing bebas dengan gampangnya mereka tuh mengutarakan apa yang ingin mereka utarakan tapi mikirnya perasaannya wong liya. Ngono lho, ngerti gak sih? Dong lah guys. Iya. Orang mutek ngerti. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ya. Oke, selamat malam. Selamat datang di Pace Bersama episode ke-6. Sekarang kehadiran seorang wanita yang emang diidolakan para pria. Aku gak di briefing Mbak Bibi ini tapi seorang wanita karir yang multi talent. Nyanyi bisa, berbisnis iya, ya kan? Gokil emang. Gimana Kak Imon kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik. Selalu baik. Oke. Gimana? Dulu aku mau tanya nih, langsung aja Langsung ya. tanya nih, nggak ada bridging ya. Iya. Ibarat orang lagi mau pacaran tuh pokoknya nggak ada pakai PDKT aja gitu kan. Langsung aja. Karena saya orangnya suka yang langsung to the point gitu. To the point, ini berarti kayak aku. Ya, kan cari yang pasti-pasti aja. Yang pasti tinggal. Iya enggak? Udah. Benar banget. Ya. Nah, gimana? Dulu ya aku kan lihat beberapa ada pernah nge-DJ juga, nge-MC juga bisa. Ceritain dong dikit-dikit dulu awal kali meniti karir itu dari mana? Awalnya itu aku tuh ngeband dari SD, SMP, SMA. Ya, jadi SD itu aku ikut fashion show gitu. Terus habis itu ya pokoknya di bidang entertain sih ya. Karena emang keluargaku tuh sangat support banget di hal itu. Di seni, entertain ini entertain itu emang benar-benar support banget gitu loh, C. Terus habis itu dari SMA aku mulai ngeband, akhirnya bidang akademisku nih ketinggal. Bidang akademisku ketinggal karena aku lebih fokus di band-bandan, di musik pokoknya. Entertain lah ya, di entertain, nyanyi, terus juga suka acting gitu kayak gitu. Cuman ya nggak jadi artis kan. Nggak jadi artis, seperti juga cameo kakinya doang yang kelihatan gitu. Nunggunya seharian Iya. Gitu sih. Tapi akhirnya dari ngeband itu dulu jadi apa? Aku itu dulu sempat jadi vokalis dan bassis. Terus habis itu waktu SMA menuju kuliah, aku decide buat piano klasik gitu. Tapi nggak jago-jago banget. Emang ya, yang penting kan bisa semuanya kan. Bisa gila. Bisa gila. Oke. Nah lanjut terus akhirnya kan terjun di dunia DJ nih yang masih sama-sama musik. Nah dulu pindah dari band ke DJ itu gimana? Nah sebenarnya di Jogja itu awal mulanya kan aku emang sempat mau kuliah DC gitu kan, terus jadi aku fokus piano nih, les piano dan lain-lain. Tapi saat di musik lah ya, ditekunin lah ya. Ternyata saat itu malah aku pindah haluan lebih ke MC event, MC produk kayak gitu loh. Tapi juga nggak yang jago-jago banget ya, standar juga gitu loh. Karena aku tipikal orang yang emang suka banget nyoba hal baru, nyoba hal baru gitu. Terus habis itu, walaupun aku tuh punya disleksia iringan, jadi kayak suka belepotan gitu kalau ngomong ataupun kayak kurasiku awal-awal juga masih belajar juga kan. Terus habis itu walaupun sampai sekarang juga masih nih kayak gitu ya, cuman ya tetap aja aku paksa-paksain karena kalau nggak kayak gitu aku nggak akan pernah tahu kan, aku nggak akan nyoba. Terus kita harus tahu gimana rasanya kesalahan itu terjadi, dari kesalahan kita belajar. Nah benar banget. Terus aku MC, terus iseng-iseng nih temanku ada DJ, terus diajakin live PA, live PM nyanyi gitu kan ceritanya bareng sama DJ. Itu ada hal baru juga buat aku. Terus jadi semacam MC DJ gitu ya? No, nyanyi dulu, beberapa lagu yang DJ mainin gitu. Terus lama-kelamaan mungkin karena dulu juga zaman itu nggak ada MC DJ cewek di Jogja. Terus habis itu akhirnya banyak nih tawaran MC, lu MC-in gue pas nge-DJ deh, shout out doang kayak gitu. Shout out doang gitu lah. Terus habis itu akhirnya aku okein gitu. Terus menjadi hal baru lagi. Menjadi hal baru lagi. Terus
ini yang punya ide malah mamaku. Malah punya ide, Kak, kenapa kamu nggak nge-DJ? Siapa tahu kamu juga tahu nih ketika kamu MC, DJ-mu tuh ngapain? Ketika ada trouble kamu bisa bantuin gitu. Terus akhirnya iseng lah aku nge-DJ gitu. Tadi iseng. Belajar DJ dulu ya. Belajar DJ. Terus akhirnya udah deh ngejob gitu aja, ngalir, semuanya tuh ngalir sih, nggak ada yang dipaksain dan nggak ada yang juga sih. Nggak ada yang kayak gue mau banget kayak gini ya. Aku emang tipikal yang sangat ambisius, tapi bukan terus memaksakan semuanya gitu loh. Kalau misalkan itu bukan aku banget, aku juga tidak. Ya udah nggak usah diurusin juga kan. Benar banget. Nah terus sebelumnya kan nggak di Jogja. Sebelumnya nggak di Jogja. Nah, dulu awal kali ke Jogja kapan? Aku 2013, karena itu, kan emang udah mulai belajar DJ apa masih ngeband? Aku masih ngeband, aku punya band cewek di Jogja, semuanya cewek isinya, tapi juga nggak jalan. Karena kita fokus ke line masing-masing itu sih, kerjaan masing-masing gitu juga. Karena jadi orang-orang juga milih masing-masing gitu ya. Terus habis itu nge-MC sih, lebih tepatnya tuh pokoknya awal Jogja tuh langsung MC event, MC produk, MC launching apapun gitu. Tapi awal dulu nge-MC pertama kali di mana? Maksudnya langsung di event gede atau awal dari enggak, aku masih ingat banget. 17 tahun, ulang tahun gitu. Aku tuh nge-MC pertama kali tuh di Bentara Budaya. Di Bentara Budaya itu tuh acaranya Air Coast Production. Aku masih ingat, nggak apa-apa kan yang disebutnya? Nggak apa-apa. Air Coast Production. Aku juga berterima kasih banget sih sama Air Coast Production karena eventnya mereka lah di Bentara Budaya itu, aku jadi banyak banget di hal baru, dan terus habis itu jadi banyak job MC saat itu gitu. Terus jadi melebar ya sayapnya. Ya jadi alhamdulillah. Kalau dilihatnya kayak gitu seneng juga sih, cuman masih menurutku sih aku bersyukur, tapi masih perlu banyak belajar. Karena aku masih banyak kurangnya juga kan. Iya benar juga. Pasti kan kita semua orang ketika di atas juga masih banyak kesalahan juga kan. Benar banget. Belum tentu yang di atas itu lebih baik daripada kita. Tapi kalau di atas lebih enak. Iya benar. Bercanda. Kalau di bawah nggak capek. Kalau di atas enak kan, udah ada duit lah, popularitas apa segala macam. Cuman harus tetap ingat kalau di bawah tuh juga kadang-kadang itulah yang membuat kita bisa jadi atas. Tapi juga nggak capek. Di atas, Enggak, maksudnya Anca aja. Lu bisa aja. Ngaco dia. Itulah pokoknya. Oke. Nah, lanjut nih dari MC, DJ udah. Terus akhirnya akhir-akhir ini lagi ngapain? Aku nge-DJ, terus kebetulan aku emang dari nge-MC, dari nge-DJ, kan aku juga kerja freelance juga ngambil kerjaan apa aja yang mungkin tuh masih bisa ranahku gitu, kayak misalnya yang ada di depan mata lah ya, yang emang bisa dilakuin. Pokoknya kalau sekarang ini tuh kalau sekarang kan dalam masa pandemi kayak gini kan emang stop semua. Sebelum itu kayak aku tuh ya bergerak di bidang event juga, kayak gitu. Terus dulu aku juga jadi salah satu brand ambassador juga gitu. Ya sebenarnya kasus kita sama sih, seorang freelance yang merasakan jadi dijatuhi pandemi seperti ini. Bagusnya ketika freelance kemarin dari 2014 nggak ada yang dari 2014 sampai detik ini tuh aku tipikal orang yang bisa nabung tapi nggak kelihatan gitu loh, Ci. Ya. Jadi tabunganku itu larinya ke koperasi, jadi biar bisa muter terus koperasi desaku gitu. Tapi kan yang tipikal orang yang nabung di bank terus habis itu tumpuk-tumpuk nggak kayak gitu. Nah itu emang sulit sih sekarang. Saya merasakan sendiri itu soalnya memang susah banget nabung tuh, emang paling susah nabung. Iya, apalagi kalau misalnya kalau di bank tuh lihat duit sedikit aja tuh rasanya pengen ngambil dong, mau jajan nih gitu kan. Karena dikit-dikit aja tuh kerasa banget nanti dampaknya. Iya, ntar apalagi jatuhin pandemi kayak gini kan. Aduh. Bener banget. Intinya buat teman-teman semuanya tuh aku kasih saran sih, kalau misalkan emang yang susah nabung, teman-teman tuh harus naruh duitnya tuh emang bener-bener yang di aman dan emang harus kepaksa dulu. Karena nanti impactnya sangat luar biasa sih. Ntar juga bakalan keluar dengan yang lebih gitu loh. Emang. Nah ngomongin pandemi, nah kemarin dirimu kan di dunia industri kreatif yang emang dijatuhi pandemi itu semuanya langsung hancur semua. Nah, gimana perasaanmu saat semuanya job di cancel? Kalau ditanyain masalah perasaan pasti hancur. Iya, udah kayak ngeliat di jalan sama orang lain gitu loh. Iya, tapi kamu menanggapi ini gimana? Nah itu tadi bagusnya karena aku emang tipikal orang yang bisa menabung. Terus habis itu, tapi kurangnya aku adalah aku tipikal orang yang tidak bisa manage waktu.
Jadi kalau misalkan kena pandemi aku jadi kayak bingung karena pekerjaanku itu adalah hobi, biasanya ya jadi di hobi. luar. Terus ketika pandemi jadi bingung mau ngapain gitu. Sebenarnya lebih ke stres di hal itu aja sih karena aku lebih stres ketika nggak ngapa-ngapain gerak-gerak gitu kan. Biasanya gerak-gerak tiba-tiba langsung bleng gitu kan. Makanya aku berusaha untuk nyari kesibukan terus sih dan dari hal-hal yang positif yang aku jalani sekarang gitu. Dan anggapanmu teman-teman sekarang juga beralih ke bidang kuliner, terus semuanya kayak bisa masak. Aku sih suka-suka aja sih mereka ngeliatnya wow ini inovasi baru gitu. Wow. Karena ada beberapa makanan unik juga kan. Iya, jadi banyak warteg online gitu loh. Kayak seru banget. Itu bisa diantar ke rumah, digosenin atau diapain kan. Bener banget, jadi kayak bisa nyicipin temanku ini yang skillnya di jenis segini. Oh, ternyata masakannya lumayan juga, enak kayak gitu. Gitu nah, sih. ngomong-ngomong juga dirimu menjalankan suatu bisnis nih. Ya kan? Bisnis kecil-kecilan. Iya, cuci sepatu. Oke, SYD. Nah, itu awal kali kemarin kamu buat itu tuh motivasinya dari mana? Oke, terus? Terus habis itu ya itu dulu deh. Oke. Nanya bingung guys. Iya bingung. Oke, jadi awal mulanya aku bikin cuci sepatu tuh sebenarnya karena aku tuh suka banget, doyan banget sneakers. Suka banget sneakers bukan berarti aku harus tahu banget tentang sejarahnya itu kayak anak-anak sneakers yang lain kayak gitu. Aku suka aku suka bentuk yang ada dan aku gak terpatok sama hal ini, terpatok sama sneakers ini, sneakers itu kayak gitu. Aku suka aja apa yang kelihatannya menarik. Menurutku menarik ya udah diambil gitu kan. Aku ambil mau itu harga yang murah mahal kalau misalkan, tapi nggak memaksakan kayak gitu loh. Nggak semuanya harus barang mahal tuh berarti bagus kayak gitu. Betul sekali. Aku juga suka sneakers yang lokal juga kayak gitu lah. Terus karena aku suka banget sneakers dan emang juga nggak bisa pakai heels dan kawan-kawannya. Jadi akhirnya memutuskan untuk membuat cuci sepatu sendiri karena emang aku tuh terlalu konsumtif banget buat nyuci sepatu dan aku nggak ada waktu buat nyuci sepatu saat itu gitu loh. Terus akhirnya membuat aku memiliki ide cepret kayak kenapa aku nggak buka cuci sepatu sendiri biar tadinya buat diriku sendiri kayak biar aku bisa nyuci sepatu sendiri gitu terus kayak kan. Memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain kan sebenarnya kayak gitu. Terus akhirnya juga mendapatkan knowledge baru juga buat aku gimana sih cara nyuci sepatu yang benar kayak gitu itu tahu gimana posisi emang ini sikatnya harus gimana gitu kan gitu. Terus ini sikatnya harus yang gimana kayak gitu. Jadi mulainya tuh dari situ. Terus habis itu ternyata waktu dijalanin kan aku juga sempet training tuh. Waktu jalanin aku senang wow ternyata lucu juga ya. Dan ngerawat sepatu tuh kan ada juga yang pakai alat-alat yang mungkin udah inovatif nih sekarang, udah yang nggak manual gitu. Tapi aku lebih suka kayak manual gitu jadinya kayak lebih bersih gitu aja kan kalau ini. Dibilang bersih kayaknya hampir semuanya sama sih. Cuman kayak jadi lebih kayak wow aku bisa nyuci sepatu. Jadi gitu, effortnya sendiri kerasa. Iya effortnya kan? Kayak gitu dan kayak seneng aja kalau misalkan ngeliat sepatu-sepatu orang bersih gitu loh, ngerti gak sih? Iya, tahu. Walaupun kotor itu baik kata brand itu gitu. Tapi kalau bisa bersih kenapa enggak? Itu kan salah satu cara merawat sepatu. Itu sih. Kita mencintai dengan merawatnya. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong juga yang menarik dari Mona adalah biasanya wanita kan menggunakan heels gitu kan. Kenapa Anda memilih sneakers daripada heels? Kenyamanan. Jadi gue punya bentuk kaki yang juga nggak bagus, nggak yang cewek banget ya pamerin gitu guys. Terus habis itu aku tuh dulu juga kan sempat ikut catwalk modeling gitu, pakai heels yang 12 cm gitu tingginya. Ternyata emang untuk sehari-hari, apalagi untuk kita yang running kemana-mana karena panas sama segala macam, kayaknya nggak cocok aja gitu. Kayak karena lebih biasa di lapangan juga kan. Lebih nyaman dan lebih confident ketika kita pakai sneakers kayak ya udah ini gue banget gitu. Ini aku banget. Tapi flat shoes gitu juga nggak suka? Flat shoes itu nggak sukanya karena bentuk kakiku jelek. Bentuk kakiku, bentuk tanganku tuh kayak cowok banget gitu, kayak kuli, ngerti gak sih? Lelek. Jadi kayak udah cocok kalau di Leboknya gitu kan. Nah, berarti lebih milih kalau disuruh milih nih flat shoes atau slip on?
Slip on. Oke. Itu jawaban yang sudah luar kepala, slip on banget. Karena dia nutupin ya, nutupin semuanya. Ketutupan kan nggak kelihatan. Gitu. Kalau flat shoes kan masih ada kelihatan kulit-kulitnya gitu kan. Cadas, jelek banget. Tapi di bisnismu yang sekarang kamu jalanin itu udah ada berapa store? Kalau store-nya sendiri sebenarnya yang official baru satu. Terus ini tapi kita baru running lagi untuk store yang kedua di Jogja juga. Oke. Berarti masih di ranah Jogja ya? Iya, masih di Jogja dulu. Nah, nanti rencananya emang ini bisnisnya akan dikembangin untuk aku pengen ini bisa melebarkan sayap kemana-mana gitu. Oke. Situ ada di mana-mana. Semakin gitu. Melebar sayapnya. Bener banget. Aku pengen situ ada di mana-mana. Nah, lanjut. Aku mau ngomongin tentang brandingmu sebagai Imona. Nah, branding. Why harus branding? Ya enggak sih, enggak lebih ke branding sih. Maksudnya aku ingin membahas karena aku beberapa kali tanya sama orang-orang yang berfollowers banyak. Followers tuh bagimu tuh apa? Followers bagi aku. Followers itu pengertiannya adalah pengikut ya. Iya. Pengikut tapi di sosial media. Karena followers banyak aku ya di sosial media. Aku nggak tahu di realnya seperti apa kayak gitu aja. Followers juga belum tentu mengidolakan kamu, ada yang menghujat juga. Menghujat, ada yang kepo doang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau followers sendiri itu bagi aku itu apa ya, di sosial media mereka akhirnya ngebantu aku aku mendapatkan trust dari beberapa brand besar mungkin kayak gitu loh. Bukan berarti ketika aku punya followers banyak aku itu bisa dikatakan seorang influencer or selebgram. Yang kan lagi maraknya kan kayak gitu kan. Kalau followersnya banyak itu kamu ada selebgram atau kamu influencer. Itu nggak berlaku buat aku, Oke, berarti kamu tidak pernah menganggap dirimu adalah sebagai selebgram atau influencer. Bener banget, dan itu selalu aku tekanin sih dimanapun. Kenapa kamu nggak sukanya? Kenapa kamu nggak suka dipanggil sebagai selebgram atau influencer? Karena aku merasa masih belum pantas, gitu. Karena kamu balik lagi ke branding ya. Karena aku nge-branding diriku itu secara tidak sengaja aku membuat sosial mediaku yang terjadi saat ini yang maksudnya followersnya banyak itu ya menjadi diriku sendiri gitu loh. Nggak pernah aku berusaha untuk kayak fake di depan kamera tuh beda gitu kan. Nah ini bukan berarti teman-temanku yang lain fake juga gitu. Lebih tepatnya kayak jaim gitu sih. Iya. Aku tipikal orang yang nggak tahu malu soalnya. Karena mau maluin gitu loh. Dan aku nggak berusaha untuk luas. Ketika aku di dunia nyata seperti ini, aku pengennya ketika di dunia maya pun juga menjadi diriku sendiri gitu loh. Betul. Nah itu penting. Karena aku tipikal orang yang tidak terlalu konsisten. Jadi kalau konsisten mungkin oke ya, akan luasnya jalannya akan luas ya gitu. Cuman karena aku orang yang nggak begitu konsisten, makanya aku lebih baik agak labil gitu ya. Jadi diri sendiri aja deh. Mau orang suka ya monggo, mau enggak ya udah. Apapun gitu, yang terjadi itu adalah aku. Makanya kenapa aku selalu menjelaskan kalau Instagram atau sosial mediaku itu adalah daily vlog kayak gitu, daily kayak galeri mungkin gitu loh, kayak personal blog gitu lah intinya. Oke. Nah, kita udah sangat banyak mengulik. Ini gue dikasih tulisan tapi gue nggak kelihatan. Emang gimana sih? Nggak kelihatan gimana? Gimana ada apa? Giveaway apa? Oke, lanjut. Belum dikasih disuruh giveaway. Baru ngomong dikit, minum belum habis sudah disuruh giveaway saya. Nah, lanjut. Nah, kita sudah banyak mengulik tentang Imona, sudah banyak yang kita bahas tentang Imona. Sekarang mungkin lagi ada apa sih Imona yang emang maksudnya pengen sambat apa gitu tentang dirimu yang ingin dibagikan ke teman-teman, yang emang sambatan itu nanti kita ulik menjadi solusi. Kasih trigger dong sih, aku pengen tahu. Aku jawaban kayak gini udah bingung ya. Karena kalau misalkan kamu nyuruh aku sambatanku tuh nggak akan selesai untuk episode gitu. Bahasan yang emang sambatanmu yang emang yang lagi jadi beban pikiranmu. Kalau yang pengen kamu los ke kabeh ngono. Kalau sebenarnya tuh yang pengen aku sambatin akhir-akhir ini adalah kayak melihat maraknya banyak orang yang mungkin tidak pikir panjang, tidak berpikir panjang untuk mengambil sebuah keputusan atau apa ya? Ya
lebih ke orang yang mungkin ini ya, orang yang ingin menyampaikan sesuatu tapi salah untuk menyampaikannya. Atau bisa jadi kayak banyak apa ya? Boleh ngomong kasar gak sih, Cek? Boleh, nggak apa-apa, santuy. Akeh wong edan pokoknya. Dino iki akhir-akhir iki akeh wong edan. Akeh wong edan ra cetok ya toh. Sing bebas dengan gampangnya mereka tuh mengutarakan apa yang ingin mereka utarakan, tapi mikirnya perasaannya wong liya. Ngono lho, ngerti gak sih? Dong lah guys. Iya. Orang ngutak ngerti. Orang ngutak tuh. Oke. Oke. Nah, tapi dari situ kan, dari suatu masalah itu ada jalan keluar yang emang lebih enak dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Bener banget, ada hikmahnya gitu kan, Cek. Nah, dari situ apa pembelajaran yang kamu dapat? Aku sih pembelajaranku saat ini aku lebih bisa menahan emosi ya. Lebih bisa kalau dibilang tingkat sabar belum sih, karena aku bukan tipikal orang yang sabar banget. Aku tipikal orang yang sangat emosional, sangat dalam keadaan apapun tuh aku emosian. Emosi di sini tuh bukan tipikal orang yang sangat yang marah-marah gitu. Emosional, aku sangat emosional, aku tuh tinggi J. Kalau misalkan lagi sedih nonton film juga bisa nangis kayak gitu. Kalau misalkan gampang istilahnya kayak baperan banget baperan gitu terus habis itu, tapi kalau misalkan lagi kesel sama orang bisa kesel banget. Nah, cuman aku tuh bagusnya dari aku adalah aku tipikal orang yang kalau misalkan sudah selesai sudah. Oke, udah nggak dipikirin lagi lah. Dan itu tidak akan jadi beban buat aku sih sebenarnya C gitu kalau misalkan udah selesai gitu loh. Tapi untuk sejauh ini ya bagusnya aku adalah ya bisa menahan emosi. Karena aku bukan tipikal orang yang sabar gitu. Beda loh menahan emosi atau sabar. Menahan emosi karena menahan tuh tetap emosi tapi bisa kontrol kan. Bisa kontrol. Kalau sabar kayaknya aku udah ikhlas aja. Nah, aku belum kayak gitu. Aku belum tahap itu. Belum tahap itu. Belum bisa dikatakan sabar. Mungkin mau sambat apa lagi Imona yang emang mungkin masalah-masalah yang sebelumnya, entah masalah pekerjaan yang emang keselnya karena pandemi atau apa gitu. Aku iya sih, jadi kayak banyak yang berubah. Jelas masalah perekonomian ya, kayak pasti mau disambatin banget. Tapi aku ngerasa ini nggak cuma aku doang nih yang ngalamin. Banyak banget loh, banyak banget loh. Dan kayaknya semua kalangan rata sih kena semua kayak gitu. Jadi aku rasa ini kita bisa ngadepin semuanya bareng-bareng kayak gitu. Jadi udah nggak akan aku pikirin lagi, karena aku tipikal orang yang itu tadi sekali ada masalah tuh kepikiran terus, tapi kalau udah selesai udah gitu loh. Udah selesai, udah mulai dengan habit baru, juga sudah pembelajaran yang emang corona ini harus gimana kitanya, itu juga jadi pembelajaran bangkit lagi kitanya. Cuman aku takut banget nih, karena kan tipikal orang yang gampang banget adaptasi ya. Cuman aku takut aja ketika aku sudah nyaman banget dengan keadaan yang seperti ini, udah mulai nyaman, nanti kita harus kayak menghadapi sesuatu yang baru lagi. Itu kadang aku merasa takut aja gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak aduh nih gimana sih kalau misalkan nanti tiba-tiba kayak gini. Nah, aku tipikal orang yang overthinking. Wah, itu jelek banget. Emang ya. Tapi emang hal-hal yang kayak gitu emang lagi dirasakan banyak orang sih, overthinking. Kalau Pace gimana? Gitu. Kalau aku sih menghadapi pandemi seperti ini ya, saya selalu mensyukuri sih apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi kepada saya itu ya udah disyukurin aja. Karena sebenarnya pandemi ini juga banyak hikmahnya loh, Cek. Maksudnya bener. Dari Pace yang mungkin nggak nge-podcast, tiba-tiba nge-podcast gitu, kayak gini. Dan ini kan suatu inovasi baru gitu loh. Terus pembelajaran baru juga buat Pace kan. Betul. Gitu. Aku yang tadinya hobi banget kayak misalkan udah pulang tidur aja di rumah udah nggak banyak. Aku lebih intimate lagi, kayak lebih banyak ngobrol sama teman-teman juga yang ada di rumah kayak gitu. Terus habis itu ya lebih menghargai waktu sih, Cek, kayak gitu loh. Kalau dulu kan aku kan time managementku kan sangat jelek banget, kayak udah kerja tidur, kadang sampai sakit, sampai tipes, semua penyakit tuh nanti lambung apa segala macam. Sekarang ini jauh lebih sehat, jauh lebih lebih sayang sama diri sendiri aja sih, lebih bisa mengontrol itu. Tadi ngontrol emosi. Ya, tapi dengan adaptasi yang baru ini kamu ada merasa ini nggak? Maksudnya kayak apa sih kok jadinya gini semua? Iya pasti. Ya sambat tuh tadi dong. Sambatanku selama corona oke banget sih. Aku salah satu yang habit yang emang kamu berubah. Jadi kudu nganggo masker. Nah, kita lanjutin Mon. Nah, kita balik lagi ke masa-masamu sebagai
seorang entertainer. Oke. Ya kan? Seorang ini kenapa kucingnya dari sini? Sini apa-apa. sini aja ke sini aja gini. Dari sini. Ini kamu mau in frame ya? Kamu mau in frame dia. Iya. Gemusnya. Ini siapa namanya? Ini namanya Pupu. Member okay. baru di Tambora House. Di Tambora House. Tapi dirimu melihara apa aja, Mon? Aku melihara 2 anjing, Jujulu, ini terus sama 1 kucing namanya Pupu. Oke, nah kita lanjutin bahas ya. Nah, balik lagi ke awal-awal tadi yang ceritain pengalamanmu gimana. Nah, ada nggak suatu pengalaman yang beradaptasi dengan lingkungan band yang biasanya manggung di panggung gede atau apapun yang di panggung-panggung yang di outdoor lah kebanyakan mungkin kan kayak gitu. Terus tiba-tiba kamu pindah di klub menjadi seorang DJ. Pengalamanku tuh bener-bener sebenarnya banyak banget ya Ci, kalau misalkan beradaptasinya kayak transisinya tuh sebenarnya kayak aneh aja menurutku gitu. Bahkan sampai ke bawah sampai sekarang. Jujur aja aku ngerasa ambience-nya bukan karena aku nggak suka di dalam klub atau aku enjoy, aku suka gitu loh. Tapi ternyata mungkin akhir-akhir ini mungkin karena aku juga bertambahnya usia segala macam, aku merasa kayak memang kita tuh emang bener-bener kemarin tuh emang lagi nyanyi jati diri banget gitu kan, lagi mencari jati diri itu seperti apa. Ternyata sampai kesini memang aku masih lebih menikmati lagu-lagu band kayak gitu loh. Dan kayak aku lebih suka kayak dengerin lagu-lagu band daripada DJ-an, bukan karena apa ya, aku nggak suka banget gitu, tapi karena emang lebih menikmatinya di yang musik-musik band gitu kan. Basicnya kan memang di band-bandan gitu. Terus tapi aku juga bukan orang yang fanatik gitu loh, yang harus menyukai satu band aja, cinta banget terus aku dalamin, enggak. Aku tuh bener sama banget. Aku ya emang ya aku sebagai orang awam ya suka ketika, karena kan musik itu main feeling ya, feeling yang di kadang kita kalau lagi galau juga dengerinnya yang lagi galau kayak gitu. Terus habis itu kadang juga tiba-tiba pengen semangat ya, lagu-lagunya yang semangat kayak gitu, bukan yang terpatok sama satu band terus aku mau kayak gimana pun aku cinta mati sama satu band ini, enggak kayak gitu. Aku orang yang sangat universal. Wih, mantap. Tapi emang itu pengalaman yang ketika kamu pindah di dalam klub tuh, tapi sekarang masih lanjut gak? Sebenarnya untuk kedepannya nanti aku akan lanjut, tapi kayaknya aku akan ngurangin di klub karena aku kemarin sempat sakit kan, karena sakit. Sering ini ya di dalam klub dan keluyuran malam. Terus itu nggak, pola hidupnya sih yang nggak bagus. Sebenarnya kalau misalkan di dalam sananya sih sebenarnya sah-sah aja, semua orang juga pasti asalkan dia bisa mengatur pola hidupnya yang sehat, kayaknya tetap bisa aja gitu di sana. Nah, karena aku orang yang sangat jelek banget nih buat time managementnya, ngaturnya kayak gitu-gitu, jadinya aku ya gampang kena sakit apa segala macam kayak gitu. Terus akhirnya sekarang imbasnya aku harus ngurangin nih ke sana gitu. Kayaknya aku akan lebih beralih lebih ke suka ke pensi gitu aja, atau ke gigs kayak gitu. Dan aku emang apa ya, journey-ku nanti ke depannya ketika aku sudah mulai normal lagi nih kita semua. Aku emang pengennya mainnya sama band, even aku nge-DJ atau even aku jadi sequencer atau mungkin aku nanti akan main keyboard. Tapi tetap bakalan bareng-bareng gitu kan. Aku maunya di band atau mungkin di acara festival kayak gitu-gitu sih. Soon, amin. Gitu. Jadi di klub-klub, bukan aku nganggep klub tuh jelek, enggak, tempatnya bagus dan itu juga yang ngebuat aku bisa banyak job atau ngebuat aku bisa berkembang, teman-temannya banyak, aku punya banyak pengalaman. Tapi bisa banyak belajar juga dari tapi itu. Emang akhirnya aku harus selektif karena emang kesehatan itu tadi sih gitu loh. Benar balik. Karena sudah tua juga ya. Ya anjay. Ini ngomong-ngomong kok ngomongin umur ya. Jangan ngomongin umur di sini ya, karena muka saya terlihat bapak-bapak. Nanti pada tahu umur saya ya udah pada tahu sih ya. Tapi nanti ngeliat aku sama Paci kayak kelihatan seumuran gak sih guys? Enggak, tua saya kayaknya. Aku yang lebih tua sih sebenarnya. Cuma aku masih imut-imut di sini. Oke. Lanjut. Imona. Saran untuk teman-teman yang emang lagi pengen sekarang kan banyak nih gara-gara pandemi orang banyak yang terjun di dunia entertain. Contohnya entah cover lagu, entah apapun itu. Pasti pernah ingin belajar dan mengulik gitu. Nah, saran-saran untuk teman-teman yang emang lagi pengen terjun di dunia itu, pembelajaran apa yang harus mereka dapat?
Saran aku sih buat teman-teman yang emang lagi terjun banget nih sekarang ini ngulik hal-hal baru apapun itu, entah di entertain, entah di bidang-bidang yang mungkin di luar entertain ya. Entah kuliner, entah apapun ya kan. Menurutku sih harus total. Apapun yang dikerjakan memang harus total. Kayak gitu loh. Jangan kayak aku setengah-setengah jadinya bingung kalau misalnya tanyain orang kerjanya apa. Nge-DJ tapi skillnya kurang MC tapi aku juga kayak gitu loh. Paham. Jadi bingung mendeskripsikan apa sih pekerjaan kamu atau profesi kamu tuh apa kayak gitu. Cuman akhirnya aku jadi banyak belajar. Kalau misalkan di DJ kayak gini, kalau MC kayak gini, kalau di combine gimana sih kayak gitu. Lebih buat teman-teman sih saran aku tetap harus lebih bisa berinovasi. Tetap harus kejar apapun yang kalian suka. Tetap dijalanin seikhlas mungkin dan senyaman mungkin. Yang penting tuh semuanya itu harus nyaman. Nyaman dulu. Nyaman terus habis itu semangat. Semangat itu nomor. Betul sekali. Nah, journey ke depanmu yang tadi emang udah kamu omongin, selain itu ada lagi nggak? Mungkin kamu ingin membuat suatu bisnis baru? Itu masih digodok Jadi memang aku sekarang ini karena juga di masa pandemi aku benar-benar pengen fokus dulu ke sheet cleaning sus karena emang itu kan bisnis baruku gitu kan, dan menurutku kayak nggak afdol aja kalau misalkan aku nggak terjun langsung dan nggak total di situ. Ya betul. Makanya aku mau buat ini settle dulu. Ketika ini udah settle dan bisa ditinggal, aku akan godok yang lain, aku akan kebentuk yang lain ya mungkin udah banyak, cuman kan di dunia ini nggak ada yang original, udah nggak ada yang original, semuanya itu turunan, dan menurut aku nggak ada salahnya ketika kita membuat sesuatu yang berbeda, tapi kita masih mengambil turunan-turunan yang ada. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke saya, Imona? Pengen banget ditanya nih manusia. Enggak, sebelum kita tutup mungkin ada. Sebenarnya aku penasaran nih Cek, kan kita kan cuma briefing kayak bikin podcast yuk. Pasti tuh kayak gitu ke aku guys. Nah aku pengen nanya, motivasi kamu kenapa sih akhirnya bikin podcast Cek? Terus habis itu apakah nanti kedepannya kamu akan konsisten di podcast ini? Terus banyak banget pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah inovasi apa yang akan kamu kembangkan di podcast yang kamu luncurkan ini? Karena kan banyak banget nih sekarang orang bikin podcast atau kayak Q&A yang ada di YouTube kayak gitu kan, dan menurut aku keren aja gitu. By the way, dia adalah adminnya Sheet Cleaning Sus loh. Jadi kalau teman-teman yang ada di sosial media, yang ada di Instagram, kalau kalian lihat postingannya Sheet Cleaning Sus itu semuanya tuh dia, tim kreatifnya tuh dia, keren banget kan. Emang orangnya sekreatif ini guys. Dan memanfaatkan aku untuk ada di podcast ini. Tahu aja sih. Tapi gak apa-apa. Dia salah satu orang yang humble sih ketika aku kenal, dan ternyata orangnya mau belajar banget. Banyak. Ya apapun aku lakuin ya sama kayak kamu. Back to the topic lah. Pertanyaan-pertanyaanku tadi harus jawab dong. Kenapa aku bikin ini? Karena pertama aku ditantang oleh salah satu brand yang emang itu dia mengajakku untuk menjadi suatu brand ambassador. Wow, brandnya apa, boleh disebut nggak? Nggak usah deh. Ya pokoknya ada suatu brand rokok lah, brand rokok yang emang dia mengajakku untuk. Banyak duit nih. Waduh. Udah ada. Ya dia ngajak aku untuk menjadi brand ambassador dan emang harus bikin konten dan apapun itu. Dan akhirnya aku termotivasi. Awalnya konten sampah-sampah. Aku membuat konten tuh nggak ada kepikiran apapun. Pokoknya bikin video aja udah. Aku mau ngapain? Pokoknya kamu videograferku tadi, aku bilang, pokoknya aku ngapain di video. Udah itu jadi konten. Aku gitu doang. Karena aku tidak memikirkan apa-apa. Videografernya gelap mono. Gelem aja, nothing tulus. Awalnya emang awalnya nothing tulus, aku minta tolong. Aku tuh bukan basic orang yang bisa ngedit video. Pertama, nggak bisa ngedit video, nggak bisa caranya ini ngambil angle yang bagus gimana gitu kan. Jadi aku minta tolong orang, salah satu temanku yang emang aku deket, tolong dong udah kamu ini nanti ada deh dikit-dikit aku kasih gitu. Terus akhirnya kok makin kelamaan aku mikir, karena ini kan basicnya adalah kontrak. Ketika aku kontrakku habis aku mau ngapain gitu kan. Akhirnya aku kepikiran yaudah kita bikin konten yang emang bisa berkelanjutan dan kita taruh di YouTube. Ketika nanti udah gede di YouTube-nya aku lepas dari ini,
aku bisa jalan sendiri dengan YouTube-nya gitu. Sebenarnya nggak cuma podcast sih, cuma karena aku orangnya suka ngobrol. Kayak gini, aku suka ngobrol dan aku suka mengenal seseorang yang baru gitu. Emang aku baru ya buat kamu? Asik. Jadi malu deh. Udah, jadi aku suka ngobrol dengan orang yang baru, jadi ya udah kenapa nggak bikin podcast aja gitu. Karena sebenarnya aku udah lama pengen bikin podcast, cuma karena aku orang yang masih pemalu, ya pokoknya malu-malu gitulah, aku kayak belum pede. Padahal sih ya malu-maluin. Ya belum pede untuk membuat sesuatu, akhirnya terus ketemu ini, ya udah kenapa enggak? Dibikin aja. Yang penting kan konsisten aja nggak sih, Cek? Iya, kalau konsisten, aku ngomong konsisten sih oke. Iya, aku bakalan konsisten karena emang journey-ku ada. Aku bakalan punya timeline lah kedepannya seperti apa step by stepnya. Betul. Itu yang penting sih. Nah, terus aku juga ingin mengembangkan kontenku juga di YouTube. Semoga orang suka gitu. Tapi aku lebih ke nothing tulus sih bikin konten ini, karena ketika orang suka ya oke, ketika orang nggak suka ya udah. Gitu suka, aja. Pasti banyak yang suka. Aku ya, nonton sih. Teman-teman, pokoknya bagianku ini harus viewersnya harus banyak ya guys. Iya. Jangan lupa di subscribe juga dong. Dan nanti akan aku swipe up. Swipe up. Iya, karena saya belum bisa swipe up. Beli followers loh. Aduh. Jangan. Mungkin itu sih, kalau konsisten ya bakalan konsisten, tapi lebih berkembang lagi kontennya. Iya, harus dong. Mungkin kita bikin konten-konten mukbang. Aku mau kok kalau diajakin kayak gitu. Nah, aku suka banget itu kuliner. dia. Aku suka banget makan. Terus aku juga suka jalan-jalan, Cek. Mungkin aku bisa diajakin ke depannya. Gokil. Bisa. Tapi kamu nggak termotivasi bikin YouTube gitu, Mon? Pengen banget sih, cuman timnya yang masih belum siap. Karena kan aku juga masih warawiri kesana kesini tuh buat ngurusin yang lain. Karena aku tuh gitu tadi, manajemen waktuku kurang, makanya sekarang aku kuliah manajemen lagi. Kuliah lagi tapi bidain manajemen. Oke. Biar paham lah ya manajemen pembagiannya gimana. Bener banget gitu. Walaupun semuanya bisa diajarin di Google, tapi kan aku tipikal orang yang cukup malas untuk belajar dan ngulik ya gitu. Makanya kenapa aku memang harus dipaksa gitu. Nah, mungkin salah satunya dengan kuliah ini tadi bisa memotivasi. Ya, tapi emang aku pertama kali aku lebih ke otodidak sih. Karena aku lebih suka membaca suatu artikel yang itu memang menarik untuk aku. Berarti kita agak beda, karena aku tipikal orang yang harus dituntun dulu untuk awal. Aku nggak bisa langsung dilepas itu. Cuman untuk belajar di hidup, maksudnya untuk kayak pembelajaran hidup yang emang ada di kenyataan gitu kan. Itu tuh aku sangat-sangat bisa menerima apapun yang terjadi. Maksudnya dalam keadaan sulit pun tuh aku tipikal orangnya santai aja gitu. Kadang kayak nggak punya urat, kayak untuk urat kemaluan. Gitu. Oke, mungkin udah cukup, Pon. Thank you. Kita udah sharing selama setengah jam, yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Iya. Oke, thank you Mona. Terus dulu kita. Aku mau ada giveaway, boleh nggak nih? Boleh dong, boleh banget. Giveaway-nya tapi diumumin di selanjutnya gitu apa gimana? Kira-kira? Nanti diumumin di ini aja, di selanjutnya aja. Di podcast selanjutnya. Enggak, di ini aja deh, di Instagram aja deh. Di Instagram aja. Boleh deh buat mancing teman-teman kan. Yeah. Buat subscribe, buat komen di YouTube Pace. Yuk. Terus habis itu juga buat likes sebanyak-banyaknya. Ini aku punya satu nih. Mantap, giveaway dari Imona. Aku punya satu crew neck dari Starcross. Mantap. Ini sih punya pribadiku ya. Jadi kayak emang ini Starcross. Jadi kan aku saudaranya. Terus why not aku ngambagian ini gitu cuy. Pokoknya harus ada efek tepuk tangan ya. Gitu. Ini ukurannya L sih ya. Semoga aja teman-teman nanti muat yang dapat giveaway-nya. Giveaway-nya kamu bakalan apa? Sebenarnya buat ini aja sih. Random aja kali ya, kita nanti akan ngecek yang teman-teman yang nge-like dan subscribe lah ya. Lebih ke ini posting di story-nya. Kalian harus posting di story kalian. Kalian yang dengerin podcast ini, kalian screen record, terus habis itu kalian posting di Instagram kalian, dan jangan lupa buat tag Raffi Pace dan juga Imona Putri, atau ada tambahan lagi, dan juga Starcross Clothing. Ya, dan jangan lupa di subscribe juga dan juga di like YouTube Raffi Pace. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram aku yang nggak seberapa itu. Ya, follow Instagramnya Imona Putri. Yap. Dan juga Raffi Pace. Ya, oke.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. See you Semoga di bermanfaat. episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Cheers dong, Cek. Cheers. Cheers. Mantap. Oh.